Untuk skema itu kan selain daripada BLT BBM yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden di Sorong, mohon maaf di Papua, itu juga ada yang BSU, ya, bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang maksimal gajinya 3,5 juta. Jadi ini sebetulnya 30% oleh BLT, 30% satu sosial ekonomi terbawah di cover oleh BLT BBM, sementara yang 30 ke atas sampai 40% satu sosial ekonomi terbawah itu sebetulnya di cover oleh bantuan subsidi upah untuk para pekerja. Jadi kurang lebih mengcover 40% satu sosial ekonomi terbawah. Sementara di luar itu juga ada bantuan untuk transportasi yang disetting dari APBD, terutama dari anggaran DAU dan bagi hasil. Itu dialokasikan 2% setiap kabupaten kota untuk memberikan bantuan transportasi bagi dari untuk ozon, nelayan, dan juga sejumlah transportasi angkutan umum. Ini yang sebetulnya secara keseluruhan total ada 24,17 triliun. Nah, kami sampaikan juga data yang digunakan itu dari data terpadu kesejahteraan sosial yang sampai saat ini sudah semakin menunjukkan ketepatan sasaran, dilihat dari review berbagai pihak termasuk dari KPK yang telah memastikan bahwa data DTKS itu 100% padan dukcapil dan juga evaluasi terhadap penggunaan data DTKS kepada PBI itu juga sudah menunjukkan 98% tepat sasaran, sehingga kami optimis bahwa DTKS ini yang juga kemarin ini juga digunakan untuk penyaluran BLT minyak goreng yang realisasinya sampai 97%, ditambah sudah tentu bantuan reguler yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan untuk 10 juta KPM dan juga mengcover 18,8 juta untuk BPNT atau sembako. Jadi itu sejumlah skema perlindungan sosial yang sebetulnya dalam situasi saat ini sudah tentu bukan dari BLT BBM saja, tetapi harus kita lihat juga hubungannya dengan bantalan sosial, artinya skema perlindungan sosial dari PKH dan juga sembako atau BPNT yang dulu dikenal istilahnya dengan BPNT itu atau kartu sembako, dan itu disalurkan nanti melalui pos sesuai arahan Bapak Presiden, dan pos akan melakukan 3 skema penyaluran. Yang pertama sudah tentu dimungkinkan untuk disalurkan langsung di PT Pos, di kantor PT Pos, jadi masyarakat yang radius yang masih bisa menjangkau kantor PT Pos itu bisa mengambil BLT BBM ini di kantor pos seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden di kantor pos yang sudah dilakukan. Kemudian juga kalau nanti ada daerah-daerah yang remote area yang sulit masyarakat menjangkau, jangan sampai BLT BBM itu habis oleh ongkos transportasi menuju tempat kantor pos, nanti kantor pos yang akan menjangkau komunitas di mana mereka bisa menyalurkan melalui misalkan di balai warga atau di balai kelurahan atau mungkin di tempat-tempat yang terpilih yang disepakati oleh masyarakat setempat dengan melibatkan aparat setempat dan juga Babinsa, dan bahkan juga melibatkan juga tokoh masyarakat untuk mengendalikan situasi dan kondisi penyaluran di level komunitas. Bagi yang disabilitas dan lansia yang mobilitasnya tidak mungkin mendatangi kantor pos maupun yang di wilayah komunitas, itu PT Pos nanti punya kewajiban untuk menyalurkan door to door, jadi home visit ke rumah-rumah lansia dan disabilitas dan langsung menyerahkan uangnya ke mereka. Ini sudah pernah kami lakukan untuk BLT mie goreng maupun bantuan sembako, terutama di daerah sulit seperti Papua dan Papua Barat. Saya kira itu skema dan mekanismenya, Mbak. Kemudian langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Kemensos begitu untuk memastikan penyaluran BLT ini tentunya tidak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan, Pak? Karena kalau kita berkaca mungkin dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin sebagian masyarakat juga cenderung skeptis begitu terkait dengan hal ini. Seperti apa Anda melihatnya, Pak?
Iya, sebetulnya upaya kita untuk menjaga agar bansos ini tepat sasaran, karena ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk masyarakat di bawah, itu dipastikan melalui pengawasan yang cukup ketat. Pertama sudah tentu pendampingan dari para pendamping PKH, sembako, dan pendamping lainnya sekitar 74.000 tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang sedang disosialisasikan dan dikonsolidasi agar mereka turut memastikan penyaluran itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua, pada saat penyaluran itu kan sudah ada aplikasi yang sudah dipakai oleh pos ketika BLT mie goreng itu bisa terdeteksi kalau seseorang itu membawa KTP itu dengan di-scan KTP-nya akan ketahuan bahwa yang datang benar-benar adalah orang yang bersangkutan. Jadi kalau sampai orang tersebut yang dituju, misalkan katakanlah ibunya yang harus menerima, tapi dibawa oleh bapaknya dengan bawa KTP ibunya, itu harus ada surat kuasa ya yang disampaikan nanti ke petugas pos. Begitu juga pada saat mendatangi itu cek KTP memang menjadi salah satu bagian yang penting yang harus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran. Kemudian juga kalau masih terjadi penyimpangan, maka masyarakat bisa ikut memonitor, ikut mengawasi melalui cek bansos, satu aplikasi di sistem informasi kesejahteraan sosial, di mana masyarakat bisa terlibat secara perseorangan, keluarga atau kelompok, misalkan organisasi-organisasi, untuk mengecek misalkan benar tidak sih yang dapat bantuan itu adalah benar-benar orang yang tidak mampu, gitu, termasuk dalam DTKS. Itu akan lewat cek bansos bisa diketahui dan masyarakat bisa terlibat juga untuk usul sanggah. Ya, menyanggah yang tidak tepat sasaran dan mengusulkan yang baru, bahkan bisa menyampaikan penidaklayakan terhadap orang yang menerima. Di samping ya sudah tentu aparat inspektorat, ya aparat pengawas internal pemerintah, Itjen dan BPKP, serta juga pihak-pihak aparat penegak hukum itu akan terlibat di dalam Satgas Bansos, ya, yang memang berkepentingan untuk memastikan ketepatan sasaran. Oke, baik.